Warga Sedulur Banten, kembali lagi dengan acara Bincang Bareng Soal Banten. Kali ini temanya soal pengendalian harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Di tengah kita telah hadir para narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Ada Bu Ratu Ilo dari Disperindak. Selamat sore Bu, sehat Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Pak Dede juga dari Disperindak. Selamat sore Pak Dede. Sore. Aktivitas apa nih Pak Dede nih? Ya, biasa. Lagi sibuk apa nih? Sana sini rapat aja. Kemudian ada Pak Rizal Selamat sore dari Mas Bu. Bulog. Selamat sore Mas Bu. Sehat selalu Mas Bu. Sehat. Apa kabar Pak Rizal? Baik, Sehat, Pak, ya? alhamdulillah sehat walafiat. Nah baik, para warga Banten, seperti kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Adha, semua kebutuhan pokok itu merangkak naik Pak. Nah mungkin dari Bu Ilok dulu, dari Disperindak, ini kenapa Bu ya? Harga-harga pada naik menjelang, sebenarnya tidak hanya pada Idul Adha saja nih Pak, pada hari-hari besar lainnya juga, Idul Fitri, Tahun Baru. Ini kenapa nih Bu? Bisa dijelaskan Bu? Iya. Karena menjelang Idul Adha ini tidak terlalu signifikan juga Pak kenaikannya, hanya beberapa barang seperti barang bahan pokok juga, bawang merah, bawang putih, daging ayam, hanya itu saja. Telur juga masih di posisi aman, dan daging sapi juga masih insya Allah aman. Itu aja. Sepertinya adapun bawang putih dan bawang merah ya karena pengiriman dari distribusi dari luar daerah juga mungkin masih tersendat, tidak kurang lancar juga, distribusi mungkin tersendat di perjalanan dan pengirimannya, dan juga karena kalau bawang putih itu pengiriman dari luar negeri ya, belum nyampe ke Indonesia, impor, karena dari Pakistan, dari Bangladesh atau dari Cina juga ya, itu belum sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan menjelang Idul Adha bawang putihnya sudah sampai dan turun, karena yang dibutuhkan ibu-ibu rumah tangga khususnya bawang putih, bawang merah itu untuk bumbu dagingnya, itu yang paling tinggi dan harus kami perhatikan khususnya di bidang kami perdagangan dalam negeri itu. Oke, mungkin kembali ke Pak Dede nih. Pak Dede, kenapa sih Pak Dede ya? Ini kok harga kenaikan ini kok rutin tuh Pak Dede, setiap tahun. Setiap tahun itu kenaikan itu pasti menjelang Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru. Kenapa sih Pak Dede? Ya, ada beberapa faktor ya, Mas Bobo ya. Yang pertama itu terkait dengan psikologi pasar ya. Perilaku konsumen kalau secara teorinya. Biasanya untuk hari tertentu, Ramadan khususnya atau hari tahun baru dan juga sekarang minggu depan atau 2 minggu ke depan ini Lebaran Haji, itu memang ada estimasi, ada forecast dari setiap pedagang bahwa permintaan untuk bahan pokok tertentu akan meningkat. Nah, itu seperti itu ya. Biarpun tidak mesti sebenarnya. Contoh seperti tahun 2020 atau 2021, ayam petelur, peternak ayam petelur itu memprediksi COVID sudah menurun, permintaan akan naik. Mereka di awal atau sebelum puasa itu mereka meningkatkan produksi untuk mensuplai pasar. Ternyata kenyataannya bulan puasa permintaan cenderung stagnan seperti tahun sebelumnya yang ketika masa COVID tahun 2020 akhirnya banyak stok yang dibuang atau harganya tuh. Nah seperti itu ya. Pak Ade, ini kan sebenarnya tadi sudah kita tahu, sama-sama tahu bahwa menjelang Idul Adha, Idul Fitri atau hari besar lainnya persoalan supply demand. Artinya di saat-saat hari-hari besar itu ada banyak sekali permintaan warga. Nah, kan kita sadar itu, tahu itu bahwa ada lantas gitu loh. Kenapa tidak
ada antisipasi atau persiapan, oh ini ayam bakalan dibutuhkan nih menjamin nih, sehingga maka mungkin Pak Adi melalui jajarannya di Disperindak bagaimana stok ayam atau kebutuhan yang lain sehingga dicukupkan, sehingga tidak terjadi ada problem apa sih Pak Adi sesungguhnya? Jadi secara stok nggak ada masalah. Oke. Jadi keseimbangan antara supply demand dari sisi konsumen itu semua tidak ada masalah. Oh, tidak ada semua masalah. berjalan dan tidak kalau ada supply yang tidak seimbang dengan demand itu kan stoknya berarti kan berkurang di pasar. Tapi itu tidak ada masalah. Artinya apa? Stok yang selama ini oleh para pelaku usaha dengan hierarki beberapa tingkatan hierarki distribusi gitu, itu tidak ada masalah. Kecuali tahun kemarin atau 2 tahun kemarin tuh minyak goreng ya, karena itu benar langka tidak ada, artinya harga naik. Kalau yang sekarang itu memang murni psikologi pasar. Kalau dulu bahasa pedagang itu kita juga lebaran Pak. Kita juga mau lebaran, jadi naikin harga gitu. Nah, Pak Dede, saya pengen menegaskan aja. Iya. Tadi kan Pak Dede sudah menyebutkan nih bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan supply tidak ada persoalan. Tidak. Artinya kan pedagang yang memainkan harga. Pedagang tahu bahwa warga lagi butuh nih, maka mereka menaikkan harga. Spekulasi. Kurang lebih seperti itu. Saya butuh penegasan dari Pak Dede aja. Ya seperti itu aja sebenarnya. Jadi dia memanfaat momen-momen tertentu untuk menaikkan harga barang ya. Biarpun memang sebenarnya tidak murni pedagang, kadang-kadang juga dari sisi atasnya atau penyangkut supplier dari atasnya juga ada naik sekitar beberapa persen kecil ya. Itu seperti itu. Kalau pedagang sebenarnya kan dia ketika dapat beli barang harga agak mahal, itu dia jual juga pasti akan naik. Biarpun memang tidak melulu urusan karena momen ya. Kalau seperti sekarang telur ayam itu kan karena pakan yang naik, harga pakan yang naik, terutama jagung ya, jagung yang dikonsumsi oleh pakan ternak itu kan naik hampir sedangkan kemudian kan 50% dari kebutuhan mereka. Otomatis seperti itu Pak. Tapi kewenangan Disperindak sampai sejauh itu nggak sih Pak? Maksudnya bahwa Disperindak sampai kepada apa ya, menegur kepada pedagang yang menaikkan atau memainkan harga sampai sejauh itu nggak sih Pak? Kalau memang kita indikasikan bahwa dia memang berspekulasi secara sengaja, artinya apa mereka harga tidak wajar, itu kita akan lakukan. Baik itu di tingkat pengecer, pedagang pasar maupun di tingkat yang lebih tingginya agen atau suppliernya. Karena kalau untuk ayam kita menganalisa tidak mungkin terjadi spekulasi penimbunan, karena ayam itu life cycle umur simpannya kan singkat ya. Dia punya penyimpanan cold storage seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk mungkin Pak Rizal beras seperti itu pasti suka ada perilaku seperti itu. Tapi pada intinya bahwa kita di Disperindak itu pertama itu kan secara rutin ya memantau harga dan memastikan bahwa supply yang di pasar itu berjalan seperti mekanisme pasar yang tidak ada distorsi atau niat-niat yang Nah, sekarang kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal ini orang yang punya beras. Pak Rizal dari Bulog. Pak Rizal dari Bulog. Dia ini yang punya beras, yang punya tepung, yang punya apalagi Pak yang punya gula. Nah, Pak, ini Pak 12 juta rakyat Banten nih Pak. 12 juta rakyat Banten lagi menunggu nih Pak. Gimana nih Pak stok beras kita, stok gula? Mungkin bisa dijelasin Pak stok soal keberadaan stok Pak. Iya, baik Mas Bowo. Jadi gini, memang kalau kembali ke masalah tadi tren harga ya Pak. Kalau saya melihat memang betul terkait, memang ada kaitannya dengan supply dan demand Pak. Cuman sejauh ini kami dari Bulog untuk stok komoditi beras nih khususnya, memang kami menjamin bahwa memang selalu stoknya tersedia. Apalagi kami harus menjamin stoknya tersedia dalam minimal kami harus punya stok dalam 3 bulan ke depan. Gitu Pak. Kadang memang di momen-momen seperti Idul Fitri, kemudian Tahun Baru, kemudian sekarang ini Idul Adha, memang permintaannya tinggi Pak. Kami selalu melakukan pendekatan ke
teman-teman mitra atau sebagainya memang atau dengan yang lainnya kelompok tani mengimbau mereka supaya bisa memasok komoditi beras. Jadi sehingga jumlah suplainya juga memang terjaga di kami. Harapannya memang di masyarakat juga harganya juga tidak terlalu tinggi. Artinya semua kebutuhan pokok yang ada di Bulog untuk 3 bulan ke depan aman? Iya, kurang lebih begitu. Nah, untuk beras ya Pak ya. Tapi kalau untuk bahan pokok lainnya seperti daging kerbau, ini kan hanya penopang bisnis saja. Tapi kami berupaya Pak, supaya artinya bisa mengimbangi kebutuhan lainnya seperti daging kerbau, gula pasir, kemudian tepung terigu, kemudian minyak goreng kami juga berupaya bisa ikut memenuhi lah kebutuhan masyarakat. Nah, warga Banten, tadi barusan kita dengar sama-sama Pak Rijal dari Bulog menyampaikan bahwa stok beras itu aman sampai 3 bulan ke depan. Artinya 3 bulan ke depan harga beras diyakini tidak bakal naik kecuali pedagang yang menaikkan. Begitu kira-kira Pak? Betul Pak. Oke. Nah ini yang terpenting sebenarnya nih Pak. Ini kan kita sama-sama tahu lah bahwa warga kita tuh secara mental ini masih banyak yang berpikir menguntungkan dirinya sendiri. Nah ini soal spekulan nih Bu Ratu. Jadi kita tahu saat kita COVID saja Bu, saat kita COVID ada warga kita gitu loh yang nimbun masker, sanitasi, kemudian oksigen, masih ada yang tega gitu. Nah ini kira-kira Bu, kenaikan menjelang hari raya besar ini ada nggak Bu spekulan yang bermain di wilayah kebutuhan pokok ini? Kebu Tatu deh, Bu Ratu. Semoga sih nggak ada ya. Semoga tidak ada. Mungkin kalaupun ada, semoga juga tidak dispekulan dan tidak dijadikan apa ya, contoh kayak di beras kayak tengkulak atau di pertanian tengkulak apa yang mereka bayar di tempat, karena memang kebutuhan masyarakatnya juga jual cepat. Jadi masyarakat memang di kami ada SRG ya, itu juga resi gudang, tapi di Banten hanya ada 2, di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Serang, Pandeglang dan lainnya belum ada. Jadi itu pun mungkin bisa dimanfaatkan untuk stok. Jadi bekerja sama dengan penyewa gudang, tapi itu kan juga butuh proses yang bisa diuangkan nantinya di perbankan yang membantu pencairannya. Itu kan butuh waktu. Tapi kalau dengan tengkulak saat itu pun mereka langsung bayar. Itu kelemahan petani-petani di kita. Jadi cash and carry, mereka butuh duit saat itu, ya udah mereka bisa langsung bermain dengan tengkulak. Jadi di kita ya masih ada kesulitan itu, dan semoga ke depan juga mungkin tidak ada lagi dan bisa berjalan lancar. Tidak ada stokis yang ya Pak Dede ini, ke Pak Dede ini saya pengen tahu juga tuh. Ini masih ke persoalan spekulan Pak. Banyak orang yang kemudian mengira, menduga, bahkan menuduh bahwa kenaikan harga ini akibat ulah spekulan itu Pak. Di mana sih Pak peran spekulan terhadap kenaikan harga ini Pak? Ya gini, sepengalaman kita ya di lapangan ya. Pertama, tidak semua bahan pokok itu bisa ditimbun. Cabai, kecuali dia punya fasilitas yang memungkinkan untuk itu. Kalau sekarang kan kayak semacam CAS ya, kontrol atmosfer storage itu bisa 3-6 bulan dengan kondisi seperti pertama barang masuk. Tapi itu di Indonesia itu hanya 2 daerah yang punya, Jakarta Food Station dan Semarang ya, kalau Jawa Tengah kalau tidak salah. Nah, tapi komoditi yang lainnya kayak ayam misalnya, ayam itu bisa dibutuhkan gitu ya.
Tetapi itu hanya sekelas seperti kalau topang atau industri-industri ayam, ayaman, unggas gitu ya. Tapi untuk yang masyarakat, untuk pedagang, apalagi untuk agen-agen, saya sih tidak yakin mereka bisa melakukan itu. Nah, itu spekulasi di tingkat agen. Spekulasi di tingkat pedagang itu kan, pedagang itu paling ujung tombak di pasar yang tahu kondisi konsumen. Ketika permintaan sedang tinggi atau permintaan sedang rendah, itu mereka paling tahu, dan biasanya memang kenaikan ini juga sebenarnya juga tidak tinggi, karena di pasar seperti pasar Raung itu ya semacam terjadi persaingan sempurna ya. Persaingan sempurna artinya apa? Pedagang juga tidak seenaknya untuk menaikkan harga tertentu, barang pokok tertentu ya. Dia juga lihat permintaan pasar dan tingkat keramaian pasar, tingkat permintaan, dan juga pedagang lain jual harga berapa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang biasanya yang melakukan spekulasi itu penimbunan, contohnya itu justru bukan pemain bahan pokok. Ya kan? Seperti itu biasanya. Saya misalnya atau siapapun punya modal sekian gitu kan, saya mau PO kan komoditi tertentu, saya simpan gitu kan, dengan berharap berikutnya saya jual dengan kondisi harga yang sudah naik. Itu seperti itu. Itu pun barang-barang tertentu seperti kayak bawang putih, gitu ya. Terusnya kalau kayak cabai merah, cabai-cabean itu seperti itu. Cabai-cabean. Tapi Pak Dedi, ini yang baru-baru aja nih, yang baru terjadi. Soal telur. Harga telur ini kan sampai harga 32.000. Dari harga sebelumnya 20-an ribu. Ini kalau ini kan masyarakat pengen tahu nih, Pak, apa sih yang membuat penyebab harga telur itu menjadi naik yang sangat signifikan, Pak? Apa sih, Pak? Yang pertama, saya sejarah sedikit ya. Jadi yang pertama, waktu itu Kementerian Perdagangan itu mengeluarkan Permendak 17 tahun 2020 kalau tidak salah, saya lupa kali itu sudah tidak dipakai lagi. Itu mengeluarkan kebijakan harga di tingkat konsumen untuk telur itu sebesar 24.000. Sedangkan di tingkat kandang itu 21.000. Kemudian Oktober 2022 karena kewenangan sudah dilimpahkan ke Badan Pangan Nasional sesuai dengan Perpres 66 tahun 2021, itu Bappenas mengeluarkan kebijakan head atau harga acuan telur itu sebesar 27.000. Ya, harga acuannya, harga kandangnya 24.000. Dan sekarang terjadi harga 32.000 dan sekarang per hari 30.000 rata-rata ya. Itu sebenarnya secara persentase masih rendah ya, masih di bawah 10% atau bahkan hampir 5% gitu ya. Seperti itu ya. Cuma memang masyarakat belum terbiasa dengan harga itu. Karena itu pindah harga. Sehingga kaget. Tapi apapun itu juga, temuan kami 8 pertama begini, yang jagung itu adalah komposisi utama dari pakan ternak untuk ayam ya. Temuan kami yang diinginkan harga jagung itu sebesar 3.200 sebenarnya oleh para end user jagung, terutama peternak ayam. Tetapi yang sekarang terjadi adalah harga jagung itu 6.300. Itu sudah 2 kali lipat dari harga yang mereka inginkan, harga normalnya gitu ya. Karena memang jagung ini hampir 50% kebutuhan utama untuk pakan ternak. Di luar itu ada vitamin, DOC juga segala macam bibit ayamnya. Itu seperti itulah kira-kira untuk telur. Pak Rijal, tadi Pak Rijal sudah sampaikan bahwa beras, tepung, daging, gula 3 bulan ke depannya aman nih. Aman. Nah, kemudian dari pantauan Pak Rijal nih di lapangan menjelang Idul Adha-nya, apa sih Pak komoditi yang rawan naik, Pak? Sehingga masyarakat nanti bisa mempersiapkan gitu loh, Pak. Pak. Apa yang bakal rawan, Pak? Oke, Mas Bowo. Jadi gini, kalau beras ya Pak ya. Jadi saya melihat begini, kami ada beberapa program, Pak. Akhirnya beberapa program. Jadi beberapa program yang itu bisa minimalisir
minimalisir harga itu bisa naik gitu. Katakan misalnya sekarang kita sudah menyalurkan beras bantuan pangan Pak. Untuk masyarakat Banten ini kita sudah menyalurkan sebesar 6.500 ton setiap bulannya. Itu berlaku dari mulai bulan alokasi Maret, April, Mei. Artinya ketersediaan stoknya di masyarakat itu sudah ada Pak. Sehingga masyarakat tidak lagi belanja banyak-banyak. Kemudian pertanyaan tadi untuk komoditi lain yang diprediksi naik, ya momentumnya sekarang kan Idul Adha Pak. Biasanya ini kan budaya Pak. Biasanya kan ada di masyarakat itu ada semacam ya apa budaya syarat nyate atau apa istilahnya di momen-momen tertentu ada, misalnya di momen apa ada istilah budaya ngerokok kayak gitu. Ngerokok kayak gitu. Nah itu harga ikan bandeng yang naik. Mungkin di momen bulan Idul Adha ini mungkin sebenarnya gini Pak, momen Idul Adha ini bukan lebaran Pak. Tapi momen waktunya, karena biasanya kebiasaan masyarakat itu kan pernikahan itu banyak setelah bulan Syawal. Itu kan setelah Syawal terus kan sampai dengan nanti ketemu bulan puasa berikutnya kan. Yang kosong kan bulan Safar katanya nggak boleh. Katanya seperti itu ya, keyakinan masyarakat. Nah itu biasanya di situ, dan itu biasanya permintaan untuk catering, hajat atau hotel segala macam itu tinggi. Seperti itu. Dan itu sebenarnya terkonfirm sebenarnya ketika BPS juga mengeluarkan, saya bulan Mei kemarin itu mengeluarkan bahwa Horeca itu tinggi tingkat kontribusi terhadap konsumsi PDRB ya. Jadi kebutuhannya tergantung kepada kearifan lokal Pak ya. Misal begini, yang saya tahu nih ya, misalkan kundutan. Kundutan itu 17 Ramadan ya, di mana masyarakat Kota Serang itu di rumahnya itu tidak sah kalau nggak masak opor ayam misalkan. Maka hampir lontong ya. Ya karena ada lontong itu kan, maka temannya lontong adalah opor ayam. Nah maka harga ayam kemudian menjadi naik. Nah ini para narasumber yang handal saya bilang, ini kan kenaikan ini kan setiap tahun ya. Pak, kira-kira kita pengen cari solusi sih agar minimal gini loh Pak, tahun depan itu tidak terjadi lagi gitu. Harga kenaikan. Nah kira-kira dari Desperindak dari Pak Dede, mungkin apa sih Pak Dede solusi untuk menekan atau mengendalikan harga kebutuhan pokok ini supaya tidak berulang terus ya? Supaya tidak berulang terus gitu loh. Kita soalnya masyarakatnya begini Pak, ini mereka butuh, terus harga naik kan Pak, masyarakatnya di mana sih peran pemerintah gitu loh Pak? Lagi-lagi kan pemerintah nih yang kemudian disalahkan. Nah mungkin Pak Dede bisa menjawab kegalauan 12 juta rakyat Banten nih Pak, gimana Pak Dede? Ya, yang pertama tentu saja kita seharusnya punya buffer stock. Buffer stock itu sementara ini kan Bulog yang mengelola dengan segala keterbatasannya. Dan dia terutama hanya di beras saja kan, dan melalui SPHP programnya. Kita sebenarnya butuh mitra yang lain di luar Bulog seperti BUMD, ABM atau yang lainnya. Tidak mesti punya provinsi, kabupaten kota pun harus terlibat. Artinya mereka itu harus punya, karena secara institusi kelembagaan kewenangan kita tidak punya kewenangan langsung melakukan tanda petik usaha stabilisasi harga gitu secara usaha. Tapi kewenangan itu ada di BUMD atau Perumda. Nah harusnya di Perumda ini yang diperkuat sebagai buffer stock atau pengelola bahan pokok ketika terjadi permintaan tinggi atau stok yang berkurang di pasar. Nah ini mungkin dari kacamata Bulog nih. Dari kacamata Bulog ini menarik nih. Pak Rijal, dari kacamata Bulog bagaimana sih Pak mengendalikan harga di pasar ini pada hari-hari besar? Seperti apa sih Pak? Jurusnya Pak? Jurusnya iya. Memang kita fokus di beras Pak. Pak. Artinya memang ada beberapa program untuk menekan, bukan menekan harga, artinya minimal harganya stabil Pak. Walaupun naiknya tidak langsung tinggi Pak. Artinya memang ada program yang sudah disebutkan oleh Pak KBD tadi.
SPHP Pak. Namanya program, artinya singkatannya stabilisasi pasokan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu Pak. Memang itu program itu sudah bergulir dari mulai tahun 2020 ya, di tahun 2020 sudah dan memang itu terbukti efektif sebetulnya Pak. Kalau untuk di beras medium Pak, cuma memang kami belum bisa intervensi terlalu jauh untuk menyentuh ke beras premiumnya Pak. Gitu. Nah, ini mungkin ini menarik ini kan semacam kalau kita lihat nih ya, setiap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kemudian pemerintah menggelar operasi pasar. Nah ini kan apakah sejauh ini efektif? Nah problemnya begini lah, bukan pada operasi pasarnya. Kalau yang saya lihat, operasi pasar murah ya, pasar murah maksudnya. Operasi pasar murah, pagi buka, siang udah nggak ada. Ataupun kalaupun masih buka, pasar murah itu paling cuma 3 hari. Setelah itu harga tidak terkendali lagi. Nah ini bagaimana pasar murah? Tetap ada konteks pasar murah, tetapi dalam waktu yang cukup lama sampai harga terkendali, baru pasar murah. Nah seperti apa sih Pak? Problem pasar murah? Kita satu itu dulu Pak ya, satu persepsi. Oke. Jadi cakep nih kalau satu persepsi. Ada operasi pasar. Operasi pasar maksudnya. Operasi pasar atau sekarang opsus. Ya kan? Terus ada pasar murah. Oke. Itu berbeda Pak sebenarnya. Oke. Kalau operasi pasar itu ketika memang harga itu naik, naik dan disebabkan karena stok yang langka atau kosong, itu kita melakukan supply barang. Salah satunya mitranya adalah Bulog untuk sebagai pemilik stok. Sedangkan pasar murah itu dilakukan ketika memang harga komoditas tertentu sedang naik, dan dilakukan pasar murah itu sebenarnya hanya memberikan akses kepada masyarakat tertentu untuk mendapatkan harga minimal sesuai harga acuan politik. Ya memang secara dampak itu tidak signifikan untuk mengurangi harga, tetapi memberikan akses kepada sebagian masyarakat paling tidak itu mendapatkan harga barang-barang dan pokok yang harganya sesuai harga acuan pemerintah. Oke. Begitu Pak. Tujuannya berbeda sebenarnya. Oke. Tujuannya berbeda. Tujuan berbeda. Nah, kalau dari versi Bulog nih, apakah pasar murah itu dianggap dianggap solusi sejauh ini, atau idealnya pasar murah itu seperti apa sih Pak Rizal? Idealnya pasar murah ya. Nah, buat kami sih memang dibutuhkan memang operasi pasar murah. Minimal ini juga ada dampak psikologis bagi para pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya. Mereka melihat, oh iya pemerintah sudah melakukan upaya melakukan penjualan beras dengan harga yang terjangkau. Minimal mereka melihat itu Pak, oh memang kita jangan tinggi lah, itu dengan jangkau. Lebih begitu Pak. Nah kemudian ini mungkin himbauan kali Pak ya, himbauan buat masyarakat nih. Di Sperindak seperti apa nih himbauan kepada masyarakat? Apakah masyarakat dihimbau untuk tidak belanja dulu, tidak makan dulu? Masyarakat jangan makan dulu deh, atau himbauan seperti apa? Himbauan kepada masyarakat dan himbauan kepada pedagang Pak Dede atau Bu Ratu pengen menyampaikan sesuatu soal himbauan kepada masyarakat dan para pedagang Bu, seperti apa? Pak Dede. Oh ya. Pedagang Pak ya. Oke. Yang pertama pedagang kami minta menjual barang dengan harga yang wajar. Saya tidak bilang tinggi, tidak ada harga yang wajar. Artinya ada keuntungan di situ, tetapi juga ada share margin kepada masyarakat melalui harga yang dikatakan wajar sih. Sesuai dengan kondisi. Terus yang kedua kita memantau gitu. Ketika ada para teman-teman pelaku usaha ini melakukan usaha yang unfair bisnis gitu, seperti misalnya mencoba untuk menimbun atau mengakali
dagangan dengan rekayasa tertentu seperti ayam yang disemprot air misalkan, atau dikasih formalin dan semacam itunya, itu kita pantau dan pasti kalau diketemukan akan ada sanksi yang sangat tegas. Para agen-agen bahan pokok gitu yang memang dia punya PO dan punya gudang, kita pantau isi gudangnya, kita lihat, kita mintakan catatan gudangnya, barang masuk keluar berapa, seperti apa, kita lihat mereka di situ ada penimbunan apa tidak. Oh, kewenangan disiplinnya sampai sejauh itu Pak ya? Artinya sampai kepada tingkat produsen. Misalkan ayam, kita ngomongin ayam deh. Ini distributor. Oh, sampai distributor. Artinya kita bisa memantau stok mereka. Iya. Nah, Disperindak bisa tidak Pak ya mendorong mereka untuk mengeluarkan stok mereka dalam rangka pengendalian harga itu Pak? Untuk karena begini, secara bisnis mereka tuh sudah punya langganan ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang kita jadikan telur misalnya atau ayam gitu, yang sudah siap potong itu sudah pasti habis setiap hari. Cuma bedanya ayam ini dijualnya di Serang atau di luar Serang, di Banten atau luar Banten. Kan seperti itu. Karena kalau tidak salah dari apa namanya, dari Pinsar ya, Asosiasi Perunggasan itu, Banten itu menyumbang produksi 15% dari pemasukan untuk telur dan daging ayam. Tetapi sebagian itu juga menyuplai Jakarta. Seperti di sekitar kita di KP3B ada beberapa peternak ayam gitu ya, yang dia ayamnya punya Jakarta, dia hanya membesarkan saja, sudah cukup umur, bawa ke sana. Itu seperti, atau punya industri seperti kalung papan gitu kan. Jadi tidak murni dibuat atau dilempar ke pasar. Seperti itu. Atau Pak Dede, ada tidak Pak ya selama inilah Disperindak menegur, memberi sanksi kepada pelaku-pelaku yang memainkan harga di pasaran yang kemudian masyarakat menjadi korban sejauh ini sampai ada tidak Pak ya? Yang pertama minyak goreng. Kita kerjasama dengan Satgas Pangan Polda. Yang kedua terbaru dengan Bulog Polda kemarin masa kasus beras. Yang waktu preskonnya Gubernur dengan Pak Kapolda. Itu awalnya diskusi kita Pak. Kita analisis di mana apa nama sumbatan supply ini ketemu di situ adalah apa namanya tindakan dari Polda. Karena bukan kita kewenangannya kan, konsulat ranah pidana Satgas Pangan ranahnya. Dan itu adalah hasil diskusi kita gitu. Teman-teman di bawah yang melakukan kita hal seperti itu. Jadi kita itu seperti kalau minyak goreng kemarin ada beberapa apa namanya agen atau distributor di pasar yang kita cut di rekom untuk dapat kiriman minyak curah, karena dia menjual harga di atas head, padahal kita sudah bantu, sudah komitmen lah untuk menjual barang pada pengecer-pengecernya supaya pengecernya bisa jual sesuai head. Tapi ternyata di pasar kita ketemukan tidak, langsung kita rekom untuk tidak dikirim. Dan ada beberapa teman-teman juga yang lain kita minta direkom dikirim karena dia komitmen untuk melakukan penjualan seperti itu. Nah Pak, sejauh ini Pak Dede, apa sih Pak kendalanya Pak dalam rangka pengendalian harga ini? Atau di mana sih sulitnya Pak? Di mana sih sulitnya mengendalikan harga di pasar ini Pak Dede? Jujur aja Pak Dede. Gimana ya? Jujur aja Pak Dede, apa sih kendalanya? Maksudnya biar para stakeholder mendengar terus kemudian ternyata di tingkat bawah ada problem, tapi Pak Dede nggak mau bersuara saja, sehingga nah apa sih problemnya, harusnya begini. Apa jujur aja Pak Dede, apa sih masalahnya? Ini kan diskusi saya sama teman-teman Krimsus ya. Jadi kan kita punya undang-undang cipta kerja ya. Yang Perpu kemarin cipta kerja atau nomor 22 tahun 2022 ya. 21 tahun 2022 ya. Perpu cipta kerja yang sudah diundang-undangkan nomor 21 2022 itu kan sebelumnya kan nomor 11 2020 2019 itu kan menyatakan itu kan ada tingkat resiko
dipilah-pilah, resiko rendah, tinggi, rendah sedang, sedang tinggi, tinggi gitu ya. Nanti kita pilah-pilah. Ketika ada pelaku usaha melakukan pelanggaran, kita lihat resikonya rendah atau tinggi. Ketika rendah, di undang-undangnya hukum administratif. Nah, dan juga banyak administratif itu bisa tergugat. Kecuali bisa. Ya, kecuali sudah ditemukan ranah pidana, baru itu langsung masuk ke Polda. Tapi kalau ketemunya hanya pelanggaran harga, sebenarnya pemerintah harga itu kan apa yang harga acuan ya. Harga acuan itu kan tidak ada ininya sebenarnya, kecuali head. Kalau head, kenapa pemerintah memberikan harga head? Karena pemerintah itu memberikan subsidi, seperti kalau beras, pupuk, bibit, irigasi dan sebagainya. Nah, maka pemerintah berhak mengatur. Nah, kalau harga acuan, pemerintah mengatur supaya harga ini tidak dimainkan terlalu tinggi. Jadi masyarakat tuh bisa, pelaku usaha bisa memperkirakan secara wajar. Gitu ya. Tetapi secara sanksi sebenarnya secara undang-undang nomor 7 tahun 2014 undang-undang perdagangan, sanksi administratif lebih besar. Jadi ya semua paham lah ya, kan di Tarogol kan begitu takut, apalagi cuma satu waktu. Ini ke Pak Rijal nih, Pak Rijal. Ini imbauan dari Bulog seperti apa? Terus kemudian Bulog resah nggak sih Pak? Tiap tahun Bulog itu selalu rilis bahwa kebutuhan selalu tersedia, tapi di lapangan harga terus naik. Resah tidak sih Pak? Atau imbauan Bulog kepada para pedagang dan masyarakat seperti apa Pak? Iya, memang kalau program yang kita gulirkan ini program sepanjang tahun Pak, khususnya di program SPHB ini memang bergulir setiap tahun. Kemudian sering kita rilis juga Pak jumlah stoknya, dan kita juga menginformasikan ke provinsi seperti ke Kang Dede ini informasi kita. Namun ya memang kita agak kesulitan juga untuk intervensi untuk sampai dengan pedagang Pak. Tapi sejauh ini kami kepada setiap pedagang itu kami selalu menghimbau atau semuanya atau kami menghalau supaya mereka supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang artinya menjual di atas HRT seperti itu. Baik, dulur Banten, kita telah dengar bareng-bareng, kita dengar bersama-sama bahwa menjelang Idul Adha stok sudah dijamin sampai 3 bulan ke depan. Artinya tidak ada alasan buat para pedagang menaikkan harga. Tadi juga sudah disampaikan, kalau ada pedagang yang menaikkan, ini akan mendapat sanksi berupa teguran, berupa atau yang lain. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.